Saya misalnya bisa membuat anak-anak saya belajar, sudah megang laptop satu seorang. Tapi bukan ini abad 21. Bukan ini yang diinginkan Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu lahir karena untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Itu Pak Bu ya. Jadi bukan asal merubah, menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Jadi harusnya seperti apa ruang kelas kita? Bukan seperti ini. Harusnya begini. Tapi jangan lihat gedungnya, tapi lihat suasananya. Ya, yang saya sebut jangan lihat gedungnya. Kalau gedungnya ya wow kata Pak Ibu kan. Bukan gedungnya. Yang penting suasananya. Coba kita balik. Nah, apanya yang berbeda? Kalau seperti ini masih ada ruang untuk guru berdiri dan akan anak melihat semua. Betul nggak? Kalau saya berdiri di sini, ketika saya memanggil anak-anak, semuanya akan pandang dan mereka akan melihat saya. Betul kan? Jadi berarti guru akan tetap jadi pusat perhatian. Tapi coba lihat di sini. Saya berdiri di mana supaya anak bisa melihat semua? Berdiri saya di sini, ya kan? Ini yang di belakang tiang ini akan melihat saya. Nampak Bapak Ibu kan? Jadi berarti yang pertama yang kita merdekakan dulu, bagaimana membuat Bapak Ibu tidak menjadi aktor dalam pembelajaran. Bapak Ibu bukan segala-galanya, tapi Bapak Ibu hadir di tengah-tengah mereka, dan yang membutuhkan akan memanggil Bapak Ibu, tetapi yang tidak membutuhkan akan lanjut belajar dan asik sendiri. Nah itu dia. Sekarang kan enggak, kita pergi ke papan tulis masih ada. Pasti Bapak Ibu berdiri di depan kalau mengajar, semua anak-anak melihat Bapak Ibu. Bapak Ibu terlihat hebat, dan harus hebat di mata anak-anak. Itu yang harus dimerdekakan. Jadi yang pertama, bagaimana anak menjadi pelajar sepanjang hayat. Berarti dia memang akan belajar sendiri, dan dia hanya akan butuh gurunya ketika memang dibutuhkan. Kalau dibandingkan dengan saya waktu saya kecil dulu seusia mereka, gitu kan, bagi saya sekali orang asing tetap orang asing. Nah itu akan mau saya akrab dengan mereka. Tapi mereka tidak. Mereka datangi saya, ya kan, karena sudah akrab wajah saya. Nah, kemudian kebetulan saya baru duduk, dia datang, kemudian dia salah cium tangan, gitu kan. Kemudian dia tanya, Pak, sudah tuang kopinya, Pak? Hebat kan? Ya. Lalu kemudian apa yang jadi masalah di sini? Yang jadi masalah itu adalah pengakuan mereka kepada saya. Apa pengakuannya? Bahwa dia ke sekolah itu, Bapak Ibu, tujuannya bukan belajar. Jadi tujuan anak-anak ini ke sekolah sebetulnya dua. Yang pertama, menghindari marah orang tuanya dari rumah. Kalau dia di rumah pasti kena omeli terus oleh mak bapak, ya. Maka itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua apa? Tujuan yang kedua adalah supaya dapat uang jajan. Lalu apa yang dilakukan di sekolah? Bukan belajar. Yang dilakukan di sekolah itu Pak, menyenangkan hati guru supaya selamat mereka. Itu pengakuan mereka. Jadi hati-hati Bapak Ibu, itu yang kita akan kita ubah. Jadi Bapak Ibu harus merubah mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Caranya seperti ini. Jangan Bapak Ibu jadi pusat pelatihan. Kalau Bapak Ibu jadi pusat pelatihan, Bapak Ibu masih di depan dan dipandang oleh anak-anak, dipastikan mereka hanya menyenangkan hati Bapak Ibu. Kenapa? Kalau mereka lihat kiri kanan, Bapak Ibu pasti marah kan? Nah, kamu kan perhatikan saya bicara. Nah, itu minimal Bapak Ibu. Nah, ini tolong dipahami. Jadi hakikat merdeka itu adalah anak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Suasana belajar yang Bapak Ibu ciptakan sangat menentukan. Lanjut ya. Jadi nampak ya Pak ya, nuansanya beda. Guru mau belajar di mana? Dulu Bapak Ibu mungkin nanya, ini mana nih Pak Roman? Saya kasih tahu aja. Ini kalau Bapak Ibu pergi ke Jawa Tengah, Kota Kudus. Nah, Kota Kudus. Ini di Kota Kudus namanya SMK Raden Umar Said. Jadi anak-anak yang masuk ke sini itu masuknya jam 7:04, pulangnya itu 10 malam. Nggak mau pulang. Jadi dikasih limit lah, kamu boleh pulang jam 6. Nggak ada pulang jam 6. Jam 10 malam baru pulang. Kenapa kena jam 10 malam? Itu gurunya sudah bosan mungkin ya. Jadi sudah dibuat peraturan sekolah jam 10 malam pulang, aku matikan panelan. Makanya di 10 malam itu, dan bunyikan sirine, anak itu cepat keluar. Kalau nak gelap gelapan, gurunya pergi dia keluar dimatikan. Dia punya lampu yang gelap dan kalian coba. Nah itu Pak Bu, yang terjadi di sini. Dan ini, ini Bapak Ibu ya, yang mereka kerjakan ini bukanlah latihan-latihan, tapi yang mereka buat ini dijual ke Amerika, ke Hollywood. Itu kalau Bapak Ibu nonton film superhero,
yang Marvel, Captain Marvel, Avengers, sebagian dibuat oleh anak-anak kita ini. Cuma karena terlalu kecil tulisannya tidak nampak. Kalau ibu punya videonya coba putar, bapak punya video coba putar, tidak nampak karena terlalu kecil. Anak-anaknya yang buat. 1 bulan omsetnya 700 juta. 1 bulan. Hebat kan? Jadi anak ini kalau hanya belajar 2 hari seminggu di dalam kelas, kemudian sisanya 5 hari mereka berada di sini dari jam 7 sampai jam 10 malam. Sholat saya jaga Pak, saya sholat saya jaga. Kalau waktu sholat saya tidak ada handphone, saya tinggalkan, saya tidak peduli dengan aktivitas yang lain. Nah, lalu yang kedua, berapa kali orang tuamu menelponmu sehari? Lalu dia bilang, saya tidak pernah nunggu orang tua saya telepon, saya telepon duluan supaya orang tua saya tidak khawatir. Jadi saya menelpon minimal 3 kali sehari. Yang seperti itu ditanya dan tidak ada masalah Pak. Pergaulan yang pun tidak masalah, apa tidak berhak dia punya nilai 96? Jadi apa artinya materi yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak itu bukan segala-galanya. Tapi yang paling penting itulah bagaimana mereka hidup dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar. Oke, nah ini itu dia kisahnya yang tadi itu Pak satu. Lalu masuk, tapi nilai 96. Nah, siap tak kita menerima kenyataan seperti itu? Siap tak kita menerima kenyataan bahwa kalau naik kelas, anak tak perlu datang ke sekolah belajarnya. So pembelajaran di masa depan itu, yang punya waktu silahkan datang, kita belajar seperti ini. Yang tidak punya waktu siapkan layar, ada Zoom meeting, ada Google Meet yang bisa dipakai. Mereka bisa nengok dari mana saja, mereka bisa belajar dari mana saja. Ya, nah, saya lanjut. Nah, tidak pernah saya temukan guru yang begitu masuk dia langsung ngajar, tidak pernah. Duduk dan masuk ke meja kursi, pun ada meja kursi di depan. Di situ yang harus kita merdekakan. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya seperti ini. Ya, wow, betul Pak Ibu. Ampun begini, kenapa? Ada tak meja kursi? Tidak ada. Ada tak papan tulis? Tidak ada. Kalau guru masuk, dia akan di tengah-tengah. Nah, akan di tengah-tengah, akan di mana saja, akan keliling. Tidak ada waktu bagi guru untuk duduk, tidak ada waktu guru untuk menceramai anak. Karena mereka sudah duduk seperti ini. Tapi jangan pula minta pakai kita belikan kursi sendiri. Kenapa? Satu buah kursi ini dipesan langsung dari Amerika, harganya 13 juta. Satu kursi. Kan? Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita tidak mungkin mengadakan sarana seperti ini, tapi suasananya tolong ambil. Suasananya tolong ambil, karena hasilnya akan berbeda. Jadi bagaimana suasana belajar yang Bapak Ibu ciptakan, itu akan menentukan seperti apa hasil pembelajaran kita dan seperti apa jadinya anak-anak kita. Saya lanjut nih. Dari kayu bisa Pak ya? Yang penting tidak seperti ini lagi sudah menjadi Pak. Nah, yang penting tidak seperti ini. Tolong ingat ya. Jadi kalau Pak Ibu sudah ngajar tidak senang Bapak Ibu lihat seperti ini suasananya kan seperti ini sudah meja, sudah merdeka Bapak Ibu. Satu poin. Nah, ya. Mari lihat. Saya dulu kepala SMK 4, jurusan saya elektronika. Jadi orang teknik, jadi kepala SMK seni. Saya orang teknik. Ya, senang saya Pak Bu, kejual anak-anak bikin seperti inilah gaunnya, norak-norak warnanya, ya kan? Lalu kemudian harganya tuh 50 sampai 100 ribu, saya sudah senang. Karena kalau Pak Ibu pergi misalnya ke Jogja, kemana, ke Tanah Abang, ya yang begini-begini ini cuma 150 ribuan satu. Ya kan 150 ribu satu gaun. Sudah senang saya anak saya bisa seperti ini. Tapi kalau ini yang kita pakai jadi ukuran, selera kita jadi terlalu rendah. Harusnya seperti apa? Harusnya begini. Wow, kan? Nah, ini yang dilakukan oleh SMK bukan SMK Banak FT tadi. Saya lupa nama anaknya. Jadi ada anaknya salah satu, Bapak Ibu yang sudah jadi desainer. Dan ini salah satu desainernya. Dan dia jadi sudah jadi desainer kelas internasional. Satu buah ini pakaian yang dia buat dengan bahan yang harganya sama dengan ini. Nah, harganya sama bahannya dengan ini. Tapi satu set ini harganya minimal 2 juta. Untuknya berapa? Ngeri kan?
Jadi apa artinya kalau Bapak Ibu misalnya menyuruh anak melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, naikkan seleranya, tinggi seleranya. Jangan selera yang rendah. Anak-anak sekarang itu sudah terlahir dengan selera yang tinggi, Pak. Mana dia mau HP yang harga 1 juta, 1,5 juta, maunya Pak. Anak Pak, kurikulum yang tersembunyi atau hidden kurikulum. Jadi hebat sekolah bukan karena kurikulumnya hebat. Hebat sekolah bukan karena kurikulum pemerintah hebat. Tapi apa? Karena kurikulum tersembunyinya hebat. Siapa yang jadi kurikulum tersembunyi itu? Bapak Ibu guru. Jadi sehebat apapun katanya kurikulum merdeka ini cuekin aja lah. Yang hebat itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang mau berubah. Itu yang ingin saya beri penegasan. Kenapa dari dulu kok kurikulum kita bagus kok? Bagus. Saya pernah 6 bulan belajar kurikulum di Australia tahun 1965. KBK itu yang kita adopsi, bagus yang tercanggih. Ini sekarang nggak kita pakai CP, bagus bukan itu yang tercanggih. Tapi belum tentu berhasil kalau ininya tidak berubah. Jadi penentu keberhasilan kita ada di tangan Bapak Ibu guru, bukan ada di tangan jenis kurikulumnya. Itu dia Pak Bu ya. Lalu kemudian mari kita lihat. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah kita mandiri berubah ya. Nah, kita mandiri berubah berarti kita full kurikulum merdeka, tetapi kita bisa menggunakan perangkat yang tersedia atau disiapkan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu sudah menginstal di HP-nya platform Merdeka Mengajar? Sudah. Sudah mulai ikut pelatihan mandiri? Satu baru. Sudah. Yang ini saya sampaikan ini guru. Di dalam kurikulum merdeka, Bapak Ibu guru, mari kita kembali kepada hakikat guru itu, yaitu menjadi teladan. Itu yang paling penting. Di seorang kita akan berhasil kalau gurunya menjadi teladan bagi peserta didiknya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa menjadi teladan bagi peserta didik, Bapak Ibu sebetulnya bukan guru. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Apa lagi yang paling penting? Guru itu tidak hanya mengandalkan ini pikiran, tapi guru itu juga pakai perasaan. Jadi kalau Bapak Ibu akan memutuskan nilai anak orang, memutuskan anak orang naik atau tinggal, jangan hanya pakai logika, jangan hanya pakai pikiran, jangan hanya pakai nilai di atas kertas, tapi pakai juga perasaan. Dan itu disebut dengan empati. Ini empati. Empatinya bagaimana? Kalau ini anak saya, bagaimana? Saya bagaimana? Kita kadang-kadang lupa, ya kan? Kejam guru, ada yang kejam, lebih kejam daripada ibu ini. Nggak, saya tidak mau tahu. Wah, pokoknya kamu sekian kali absen, nilai kamu dengan saya tidak bagus, tidak tuntas. Wah, ini yang gawat kan? Ini hati-hati Pak ya. Kenapa? Karena keberhasilan mereka tidak ditentukan oleh Bapak Ibu. Keberhasilan mereka ditentukan oleh takdir di atas. Jadi Bapak Ibu, fungsi Bapak Ibu hanya memberikan tuntunan. Nah, ingat ya, Bapak Ibu sebagai guru memberikan tuntunan, menuntun mereka mencapai kodratnya, memberdayakan dia. Jadi bukan materi Bapak Ibu segala-galanya, bukan isi buku segala-galanya. Kalau ingat, bukan isi buku yang penting, tapi yang penting itu adalah soft skill. Apa itu soft skill? Kompetensi yang tidak terlihat. Ada kita nengok anak tuh Pak Bu, nengok dia saja baru dari jauh, udah tahu kita usia tuh. Begitu udah mendekat, kita tambah senang hati kita. Padahal jangan apa-apa, itu lewat aja. Ya kan? Apalagi itu benar senang hati kita. Itu dari atas yang memberikan kodrat kepada mereka. Ada anak sudah dia tidak apa-apa juga Pak Bu, tapi dari jauh aja nengoknya, udah malas kita. Dekat ya, udah malas juga kita. Padahal nggak ngomong apa-apa, sekali-sekali dia ngomong sakit hati kita buatnya. Ada itu kan? Itu memang ada sana kan gitu. Itulah tugas Bapak Ibu, mengeliminir, mengurangi. Jadi tugas pendidik itu yang paling utama adalah menuntut. Nah, ingat, bukan memindahkan isi buku. Kalau memindahkan isi buku, tugas utama Bapak Ibu sebagai pendidik pasti dijamin dan jadi presiden orang pemerintah. Saya 32 tahun dari guru sampai jadi pengawas ini. Pengalaman saya menunjukkan yang jadi orang itu ternyata yang ranking 18 ke bawah. Iya. Jadi ada yang jadi Kapolres gitu. Begitu dia dilantik jadi Kapolres, dia cari. Nah, saya kaget enggak di sekolah sudah bertemunya mobil polisi. Nah, apa salah saya mau ditangkap Pak Almani? Datang dia, aku turun dari mobil ajudannya. Begitu ketemu dengan saya langsung dipeluk, saya langsung dicium.
Apa katanya? Kalau enggak Bapak tarik-tarik saya dulu, kalau Bapak tempelin saya dulu katanya. Enggak jadi Kapolres. Wah, kenapa ini anak tukang cabut Pak Bu? Pokoknya asal dia di atas jam 10 dia lari keluar. Nah, pintu pagar kita tutup di depan, dia panjat pagar itu. Nah, saya tarik ke kanan sampai sobek. Nah, ingat ya itu. Begitu tidak senangnya belajar di sekolah. Jadi Kapolres. Tapi anak yang luar umum yang nilainya 10, saya tidak pernah ngasih anak 10 pilih. Tidak berani saya. Ada yang dikasih kawan 10 ngasih sama saya cuma yang ngasih 9. Dikomplain orang tua. Semua guru ngasih nilai 10. Pak Luman kok ngasih nilai 9. Pelit betul loh Pak. Sampai hari ini tak terdengar di mana anaknya. Kalau dia jadi orang, terdengar lah kan? Dia jadi itu tidak terdengar. Nah, jadi ingat, Bapak Ibu bukan penentu. Bapak Ibu hanya penuntut. Nah, ya penuntut. Selanjut, mari kita lihat perkembangan. Pembelajaran itu ada dua. Pertama, namanya synchronous learning, pembelajaran langsung, yang tatap muka. Kalau pakai teknologi, namanya tatap maya. Nah, gitu. Jadi bukan menatap si maya ya Bu ya. Jadi pakai Zoom meeting, pakai Google Meet, nah itu tatap maya. Jadi berarti pembelajaran langsung itu sekarang bukan hanya tatap muka, tapi sudah lahir yang baru tatap muka, tatap maya. Itu dia di abad 21. Lalu kemudian anak sudah belajar dengan Bapak Ibu, nanti diberi tugas, dia akan bawa pulang, dikerjakan di luar jam pembelajaran, tidak lagi bersama Bapak Ibu. Itu berarti disebut dengan asynchronous learning, pembelajaran tidak langsung. Di pembelajaran tidak langsung ini, apa yang terjadi? Mereka akan mengerjakan sendiri, ada yang personal, mereka mengerjakan berkelompok, itu namanya kolaborasi interpersonal. Bapak Ibu baca nanti ya, materi sudah saya berikan, Bapak Ibu baca nanti. Nih, nah ikut zaman nih. Tidak ada di sini buku Bapak kok. Nah, tidak ada buku di sini. Ya kan, tidak ada ceramah di sini. Dia harus diingat. Jadi semuanya dengan buku, semuanya dengan diceramahi. Kenapa? Karena zaman sudah berubah. Ini abad 21. Lalu kemudian kita biasanya kalau Bapak Ibu mengajar, biasanya ini dulu, sinkronos dulu, ya kan? Tatap muka. Kemudian Bapak Ibu masuk, kasihkan materi, kemudian kasihkan latihan, suatu anak pulang, sebelum pulang dikasih PR, dikasih tugas, individu atau kelompok. Kan itu kan Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang kalau di kurikulum Merdeka, bisa nggak Bapak Ibu membuatnya terbalik? Terbalik. Jadi tugas dulu, setengah jam sebelum saya pulang, saya beritahu ke anak, minggu depan kita belajar ini. Coba kamu pelajari ini. Nah, kemudian yang kedua, kerjakan ini. Minggu depan dikumpul. Padahal dia belum belajar. Minggu depan harus belajar. Itu yang prinsip merdeka. Terbalik daripada yang biasa Bapak Ibu lakukan. Nah, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu menyuruh seperti itu, ingat Bapak Ibu beda dengan anak-anak Bapak Ibu, insting belajarnya. Apa perbedaan insting belajarnya? Insting Bapak Ibu, kertas dan pensil. Nah, saya tadi, ini anak-anak kita ya, ya kan? Nah, saya tadi kan baru datang, ibu ini pas masuk ke dalam, kemudian saya, apa kata anak tadi, Pak, isi dulu Pak, anak saya tidak payah ngisi itu. Kenapa saya tidak payah ngisi itu? Karena saya melihat di dalamnya ada kertas. Ya kan, Bapak Ibu masih kertas kan? Berarti insting Bapak Ibu kertas dan pensil. Ya, saya tengok Pak Alman, tak pernah. Saya kemana-mana hanya bawa ini. Dan itu sudah sejak tahun 2008. Nah, mau saya kertas. Saya diketawakan dulu. Ya, ketika jadi asesor saya diketawakan. Kenapa? Orang asik dengan pena, dengan pena kerjakan semua. Saya sudah pakai komputer. Diketawakan. Kalau yang dengan ini, katanya kan, kalau yang dengan pena ini asli kan, dia ngomong sama dia. Nah, senior saya gitu. Tapi kalau yang dengan di print itu kan bisa dikopi-kopi gitu. Hari ini coba siapa yang tahan nulis begitu? Tidak ada. Ya bagus. Insting kita kertas dan pensil. Tapi insting anak-anak itu apa? Insting di kita. Kalau Bapak Ibu buat survei sekarang, kalian mau bawa buku setiap hari atau hanya bawa HP saja? Bapak Ibu sudah tahu jawabnya? Bapak Ibu sudah tahu jawabnya? Tidak mungkin mereka pilih bawa tas dan pasti dia bilang kami bawa Android saja. Sementara Bapak Ibu berkeras tak boleh bawa Android. Kenapa? Karena kalian nanti nonton yang negatif-negatif. Kita ini kan pikiran kita belum jauh.
Padahal anak sosial itu awalnya tak pernah tahu apa yang negatif. Karena gurunya ngomong seperti itu, ya cari negatif kok sebelum cerita apa. Bapak ibu emosan orang. Tapi tidak ada Pak anak tamat SD, itu lugu-lugu masuk SMP. Biarkan aja dengan HP, tahu kok, cuma kasih tahu. Kalian kalau mau game yang seperti ini. Tidak bisa Pak dilarang anak-anak main game. Ponaan saya umur 1,5 tahun, berjalannya pandai tegak, pandai mainnya sudah game Pak. Ya kan tidak ada yang dari itu. Kena insting, tak perlu belajar. Kita dulu kena insting, asal ada pena, asal ada apa surah arang, semua habis di kita coret. Kena insting. Jadi jangan halangi insting mereka. Ya, nah ini dia. Jadi berarti yang diinginkan kurikulum merdeka itu Bapak Ibu meninggalkan semua gaya tradisional. Ini dia, tatap muka dulu. Ayo, saya ajari kamu dulu, baru kamu kerjakan PR. Tuh. Sekarang kita balik. Kamu kerjakan dulu, belajar kamu sendiri dulu. Nanti mari kita diskusi apa yang kurang, apa yang menuntas. Ya kan? Tapi mereka akan belajar kalau mereka senang. Betul nggak? Mereka akan belajar kalau mereka senang. Kalau mereka tak senang, mereka tak akan belajar. Karena itu ikuti seleranya. Apa seleranya? Jangan buku dikasih tak akan dibaca. Tapi Bapak Ibu berikan video. Jadi materinya kalau Bapak Ibu ajar, Bapak Ibu bikin video, kasih mereka. Nih tonton video, tugasnya ada di sini, kamu kerjakan. Kirimnya tidak payah pakai buku, kirimnya masuk ke LMS. Lihatlah suatu hari anak-anak itu akan pergi ke sekolah tanpa membawa tas dan tanpa membawa buku. Cukup dengan Android, dan itulah pembelajaran masa depan. Dua yang tidak boleh Bapak Ibu lawan, dan Bapak Ibu tidak akan pernah menang kalau Bapak Ibu lawan. Yang pertama, teknologi informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi. Jangan lawan, kalah Bapak Ibu. Tidak ada peluang Bapak Ibu untuk menang. 100% peluang Bapak Ibu kalah. Apa itu teknologi informasi? Ini komputer, laptop, Android, gawai, dan sejenisnya. Betul nggak? Tahan kalau Bapak Ibu tak pakai laptop, tak pakai HP, coba buang HP-nya agak seminggu. Gimana rasanya? Rasa orang hidup di tengah hutan, Bapak Ibu ya, sunyi di tengah keramaian. Itu. Yang kedua, teknologi komunikasi. Siapa di antara kita sekarang yang tidak bermedsos? Jangan Bapak Ibu bilang lagi, saya tidak ada bermedsos Pak. WA aja Bapak Ibu punya. Itu medsos, media sosial. Yang penting itu bijak bersikap. Lalu karena kita misalnya identitas kita agama Islam, jangan Bapak Ibu berpikir akan menguasai teknologi, jangan memandangnya dari sisi negatif, tapi pandanglah dari sisi positifnya. Dulu waktu TikTok tahu kan? TikTok baru keluar, semua orang jijik melihat kita pendidik ini, jijik melihat apa juga joget, apa isinya tak senonoh aja banyak. Tapi tahu kalau Bapak Ibu 2 tahun yang lalu, ya kan, lomba kompetensi, lomba keterampilan siswa tingkat nasional SMK itu soalnya disuruh bikin TikTok untuk pemasaran daring, disuruh bikin TikTok. Jadi apa katanya soalnya bunyinya, buatlah TikTok dengan durasi waktu 1 menit untuk mempromosikan salah satu produk Astra Autoshop. Pabrik onderdilnya toko onderdilnya Astra Autoshop. Bayangkan Pak. Jadi sekarang apapun yang lahir aplikasi terbaru yang di medsos segala macam. Kalau itu kesan kita pertama negatif, mari kita rubah jadi positif. Karena itu tidak mungkin dilawan. Di 2 atau saya lawan Pak ya, teknologi informasi, teknologi komunikasi. Kita kembali. Balik, kalau dibalik Bapak Ibu seperti ini. Anak akan belajar mulai dari dirinya sendiri. Kapan anak akan belajar mulai dari dirinya sendiri? Tergantung pertanyaan Bapak Ibu. Jadi pertanyaan yang akan membuat anak itu belajar sendiri, itu namanya pertanyaan pemantik. Apa pertanyaan pemantik? Kita akan menanyakan sesuatu, akan menarik bagi anak kalau seandainya yang kita tanyakan itu berguna dalam kehidupan saya. Yang kita tanyakan itu bernilai ekonomis, ada duitnya, itu menarik bagi mereka. Tapi kalau tidak ada Pak Bu, tidak jelaskan pangkal, kita diketawakan dalam hati oleh anak. Kemudian tak dapat oleh dia, bukan karena tidak dapat, dia tidak mau berusaha untuk dapat.
Itu aja penyebabnya, sederhana saja. Jadi berarti kalau bertanya, pertanyaan Bapak Ibu itu siapkan pertanyaan pemantik yang mendorong dia untuk tahu. Kalau dia sudah rasa ingin tahunya tumbuh, dia akan mulai belajar sendiri. Kemudian dia akan mengeksplorasi sendiri, belajar sendiri. Kalau tidak ngerti, dia akan tanya dengan kawan-kawannya. Nanti dia akan mengukur sendiri, saya dapat apa. Saya ingin sampaikan lagi salah satu ciri kurikulum merdeka itu adalah refleksi. Apa itu refleksi? Beranikah Bapak Ibu mempertanyakan ke diri sendiri, ke anak-anak itu, apa yang mereka dapat setelah belajar dengan Bapak Ibu? Saya kira itu pertanyaan menakutkan bagi guru. Belum pernah saya dengar guru, gitu kan, sudah 32 tahun saya mengajar, termasuk saya juga dulu jadi guru. Belum pernah berani saya menanyakan ke anak, nak sini, kamu sudah sebulan belajar, apa yang kamu dapat selama sebulan? Berani nggak Bapak Ibu nanya? Nggak berani kita. Kenapa? Kita takut menghadapi kenyataan. Ya, kenapa? Karena saya juga di kedai kopi tadi, anak-anak tuh bilang saya seperti itu. Ya kan? Setahun kamu belajar, dia naik kelas nih. Waktu naik kelas, saya panggil. Kamu naik, nah jawabannya apa? Seperti yang saya duga Pak. Jadi Bapak Ibu merapatkan anak berjam-jam gitu kan. Dan malah pernah saya temukan ada sekolah yang sengit rapat kenaikan kelasnya. Pagi jam 9 mulai selesainya di 9 malam. Itu sering sengit. Nah, gurunya bangga, ya kan? Nah, padahal anak sudah menebak hasil. Saya naik kok. Itu saya naik kok. Nah, itu harus harus Bapak Ibu ingat, ya kan? Jadi jangan sampai kita ditebak oleh anak, ya kan? Jangan sampai ditebak oleh anak. Nah, lalu kemudian intinya kalau Bapak Ibu ingin mendalami ini nanti. Jadi model pembelajaran di kurikulum merdeka itu sebetulnya dasar teorinya adalah flipped learning atau flipped classroom. Jadi model pembelajaran terbalik. Ini tren sekarang ya, tren sekarang. Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang masif, terutama yang berkaitan dengan internet. Dan hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama Bapak Ibu jadi content creator, pilihan kedua Bapak Ibu jadi content user. Kalau Bapak Ibu sekarang mandiri berubah, posisi Bapak Ibu adalah content user. Bapak Ibu hanya pakai, dan itu adalah yang paling rendah di bawah. Nah, yang diinginkan itu adalah Bapak Ibu content creator. Bapak Ibu yang bikin konten. Dan ini ya laptop bukan buku cuma taruh aja samping. Ya itu tolong diingat. Jadi berarti minimal Bapak Ibu harus pandai membuat video, mengedit suaranya, itu minimal. Lalu minimal juga Bapak Ibu harus aktif di media sosial, tetapi dengan prinsip seperti ini. Setiap hari sebenarnya kita menghabiskan duit untuk medsos, betul nggak? WA, chatting Bapak Ibu, WA group, ada WA group SMK Binasan, misalnya, itu Bapak Ibu seperti itu tuh duit menghabiskan duit. Pertanyaannya sekarang, berapa duit yang Bapak Ibu dapat dari medsos? Kalau Bapak Ibu dapat duit sekian, menghabiskan sekian, itu baru berimbang. Kalau enggak, Bapak Ibu jangan hanya jadi content user, tapi jadilah content creator. Itu yang saya sebut. Nah, sekarang saya tanya dulu, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah dapat duit dari medsos? Pak Arif. Dari mana? YouTube. Hah? Jual beli online. Kalau jual beli online enggak saudagar. Saya hanya bicara medsos, saya bicara teknik YouTube. Punya YouTube Pak. Punya YouTube. Sudah berapa duit dapat di YouTube? Baik, tanggal 25 besok kita Terima pertama, terima ini istri. Terima yang ketiga. Berapa sekali terima? 1.600.000. Nah, itu contoh Pak. Ya itu contoh. Masih kalah Bapak oleh saya yang tua. Artinya Bapak menang oleh saya. Harusnya. Kenapa saya punya? Bikin aja channel YouTube sebanyak-banyaknya, sama dengan orang mancing gitu kan. Banyak mancingnya, kalau itu 100. Saya punya 5 channel YouTube, 3 menghasilkan. Kan? Kenapa cita-cita anak-anak sekarang ini rupanya Pak, berdasarkan kajian teori itu cita-citanya itu tidak sama dengan kita.
Dia Bapak Ibu jangan bilang kalau kita waktu kecil dulu, cita-cita kita yang hebat itu kan jadi dokter, jadi insinyur. Mereka tidak. Cita-cita bukan youtuber. Itu kalau youtuber nanti mati susah kan tidak ada lagi. Ya, cita-cita mereka tuh begini, hari ini dia di Pekanbaru, besok dia di Jakarta, besok dia ke Singapura, besok dia ke Hong Kong, besok dia ke Los Angeles. Aku mau keliling dunia. Minat di hotel paling mewah, makan makanan paling enak, tapi rekeningnya bukan tambah habis, rekeningnya tambah gendut. Jadi di masa depan orang kaya itu tidak dilihat dari rumah toko. Dia mungkin di rumah-rumah aja Pak Bu, tapi duitnya berlimpah. Caranya salah satu seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang masih muda-muda, pilihlah mau di mana saja Bapak Ibu aktif, tapi ingat jangan hanya menghabiskan duit untuk medsos, tapi pertanyaan pentingnya berapa duit yang Bapak Ibu hasilkan dari medsos. Oke, nah, saya lanjut. Kita masuk lagi kerangka kurikulum. Apa yang baru dari kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah turunan dari tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan nasional itu dijabarkan menjadi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila inilah berarti yang menjadi tujuan kita, karena dia diambil dari tujuan pendidikan nasional. Ya kan? Nah, saya lanjut. Lalu kemudian untuk menyiapkan profil pelajar Pancasila yang merupakan tujuan pendidikan nasional ini, pusat punya 3 kewenangan. Kewenangan pusat yang pertama adalah menyusun struktur kurikulum. Artinya Bapak Ibu tidak boleh mengutak-atik struktur kurikulum. Kemudian yang kedua, pusat menyusun capaian pembelajaran atau CP. Jadi tidak ada lagi KIKD. Kenapa? Karena CP itu adalah integrasi dari KIKD atau pengganti KIKD. Jadi kalau di K13 Bapak Ibu pakai KIKD, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu pakai CP. Nah ya, di CP pengganti KIKD. Artinya apa? CP itu kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Nah, kita lanjut. Berikutnya lagi yang jadi kewenangan pusat adalah menyiapkan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi bagaimana prinsip pembelajaran, bagaimana prinsip penilaian, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara menilai sudah ditetapkan oleh pusat kalau kita pakai kurikulum Merdeka. Nah, kita lanjut. Sekolah bagaimana? Sekolah menyiapkan 2. Pertama namanya kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang kedua perangkat ajar guru. Ya kan, perangkat ajar guru. Apa perangkat ajar guru? Perangkat ajar Bapak Ibu ada 2. Pertama namanya ATP, yang kedua namanya modul ajar. Jadi tidak ada lagi silabus, tidak ada lagi RPP. ATP itu apa? ATP itu pengganti silabus. Modul ajar itu apa? Modul ajar itu pengganti RPP. Clear? Nah, jadi apa yang panjang aja saya kalau diingat ya. Jadi saya ulang kembali. Nah, KTSP tidak ada lagi, penggantinya KOS atau KOSP. Kemudian KIKD tak ada lagi, penggantinya apa? CP. RPP tidak ada lagi, penggantinya apa? ATP. RPP tidak ada lagi, penggantinya apa? Modul ajar. Oke, saya lanjut. Mari kita lihat sekarang ke SMK. SMK itu ditandai dengan adanya spektrum, ya kan? Jadi jurusan-jurusan kita itu diatur oleh spektrum. Di kurikulum 2013 yang sedang berjalan, spektrum kita itu ada 3. Ada 3. Pertama ada bidang keahlian, kedua ada program keahlian, dan yang jurusan adalah kompetensi keahlian. Itu di K13, ya kan? Sekarang di kurikulum Merdeka itu dipotong 1. Tidak ada lagi kompetensi keahlian. Berarti spektrum keahlian SMK itu cuma 2. Bidang keahlian dan program keahlian. Tidak ada kompetensi keahlian. Ya, tolong diingat-ingat. Tidak ada kompetensi keahlian lagi kalau di kurikulum Merdeka ya ada cuma program keahlian. Tapi di kelas 11 akan ada spesialisasi. Spesialisasi itulah yang disebut dengan konsentrasi keahlian. Ya, konsentrasi keahlian. Nah, lalu kemudian kita lihat struktur kurikulum. Struktur kurikulum kita selama ini terdiri atas 3 kelompok mata pelajaran. Dulu sekali namanya normatif, adaptif, produktif. Ya kan?
Kemudian di kurikulum 2013 namanya muatan nasional A, kemudian B itu muatan kewilayahan, C itu peminatan kejuruan. Nah, peminatan kejuruan. Sekarang dirubah cuma 2 saja. Apa itu? Kelompok umum A, kelompok kejuruan B. Jadi hanya 2 kelompok mata pelajaran. Nah, kemudian CP pengganti KIKD itu nanti akan memuat minimal 4. Ada namanya rasional, ada tujuan, ada karakteristik, ada CP. Perangkat ajar cuma 2. Pertama ATP, yang kedua modul ajar. Perangkat ajar ya Pak Bu ya. Kita lanjut dulu. Ini nanti kita langsung praktek ke sini. Saya potong nih Pak. Ya Pak Bu, saya potong. Saya masuk ke spektrum. Jadi ada penyederhanaan penjurusan kita sesuai dengan spektrum keahlian di kurikulum Merdeka. Selama ini kita punya 9 bidang keahlian, 49 program keahlian, 146 kompetensi keahlian. Bayangkan 146. Perguruan tinggi bingung ketika mau dicocokkan dengan jurusan mereka punya. Industri juga bingung ketika dicocokkan dengan lapangan kerja mereka punya. Maka akhirnya disederhanakan sampai di sini saja. Ada 10 bidang keahlian, ada 50 program keahlian. Nah, mari kita lihat sekilas supaya ya. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga. Bapak Ibu lihat nih, nah, GIM jadi nama jurusan. Jadi gimana Pak Ibu yang muda-muda yang punya baby misalnya gimana mau melarang babynya main game? Game sudah jadi nama jurusan. Nih ya, pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, kan kacau kan? Nah, lalu saya kita lihat Bapak Ibu, ya kita berada di sini ya, kita punya jurusan, pemasaran kita punya. Gak ada yang punya kita apa? Manajemen perkantoran dengan akuntansi. Kalau buka jurusan baru, saya tidak rekomendasikan yang kedua. Bapak Ibu sebaiknya pilih yang ini, salah satu dari atau ini. Kenapa? Kalau Bapak Ibu buka ini, percayalah dengan saya, ya kan? Tren ke depan itu ini. Bapak Ibu buka jurusan kuliner, masak-masak, itu gampang cari duit. Kenapa? Kapan orang berhenti makan? Nah, ada kan? Ya kan? Bapak Ibu buka jurusan busana juga seperti itu. Orang tak akan berhenti beli baju. Udah mati baru digantikan. Setiap orang pasti setelah bajunya dipakai 3 bulan dia tak nyaman, pengen bikin baju baru. Saya tetap seperti itu Pak Bu, bukan apa-apa. Ya. Sekali 3 bulan kalau tak bikin baju, saya sudah resah. Saya bikin baju. Ya, kalau saya tak mungkin tampil di depan Bapak Ibu, Pak baju saya sudah musuh, sudah sobek-sobek, tak mungkin kan, malu kan. Nah itu, ya. Jadi berarti ini rekomendasi saya untuk Bapak Ibu kalau ingin mengembangkan sekolah kita, kalau buka jurusan baru. Ya. Nah sekarang kita masuk struktur kurikulum. Membacanya lagi ya. Bapak Ibu kalau berbicara struktur kurikulum tak perlu belajar ke SMKPK yang sudah PK dari tahun lalu. Kenapa? Karena mereka juga beda. Jadi beda. Di struktur kurikulum yang kita pakai tahun ini beda dengan struktur kurikulum yang dipakai SMKPK tahun lalu. Ya beda. Nah, mari kita lihat ya. Saya lihat dulu, ada 2 kelompok mata pelajaran. Pertama mata pelajaran umum, yang kedua mata pelajaran kejuruan. 2 kelompok saja. Apa yang jadi mata pelajaran kelompok umum? Agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, penjas orkes, sejarah, seni budaya, boleh muatan lokal kalau ada. Hanya itu yang mata pelajaran umum. Yang mana yang masuk mata pelajaran kejuruan? Matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek IPAS, dasar-dasar program keahlian. Kita lihat yang kelas 10. Jadi berarti di kelas 10 itu matematika itu kejuruan, bahasa Inggris itu kejuruan, informatika itu kejuruan, IPAS itu kejuruan, IPA dan IPS. Ya, nah, kejuruan tuh. Jadi berarti ingat, kalau Bapak Ibu mengajar matematik, jangan merasa jadi guru umum, Bapak Ibu guru kejuruan. Kalau Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris, jangan merasa jadi guru umum, Bapak Ibu guru kejuruan. Lanjut jadinya. Nah, jadi artinya apa? Kalau Bapak Ibu mengajarkan matematika
matematika, ajarkanlah matematika yang berbau kejuruannya, bukan matematika murni. Nah, kalau Bapak Ibu mengajar bahasa Inggris, ajarkanlah bahasa Inggris yang berbau kejuruannya, bukan bahasa Inggris yang hanya belajar 16 macam tenses. Dari SD sampai ke perguruan tinggi kita belajar bahasa Inggris berapa tahun itu tak pandai-pandai juga ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau Bapak Ibu punya bayi, punya anak-anak umur 4 tahun baru pandai ngomong dia, ya kan? Cukup Bapak Ibu lempar saja kalau ada anak bule, gabung dengan anak bule, 1 bulan mantap bahasa Inggris. Itu serius. Yang kita kenapa kok? Tuh, ya. Saya tidak pas lanjut. Kita lanjut kembali lagi ya. Berapa jumlah JP mata pelajaran? Jumlah JP mata pelajaran itu ada di sini. Kalau Pak Ibu baca tabel, ya kan? Ini 108 JP per tahun. Dengan asumsi 1 JP itu 45 menit, 1 tahun itu 36 minggu. 36 minggu, 1 JP 45 menit. Jumlahnya 108, ya kan? 108. Kalau saya bagi dengan 36, ini berarti 3 JP 1 minggu. Ya kan? Nah, 108 bagi 36 ke 3. Ini jam totalnya. Tapi dari jam total ini yang sebelah kanan ini adalah jam yang akan masuk di dapodik. Jadi kalau ngisi dapodik, ini JP-nya. Bikin SK, ini JP. Lalu berapa jam ngajarnya? Ngajar materinya berapa? Ngajar materi agamanya ada di sini. Jadi setahun itu Bapak Ibu akan ngajar materi agama itu hanya 90 JP. Di grup aja. 90 JP ngajar materi agama setahun. Jadi yang 18 kemana? Yang 18 ini diambil untuk alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah JP yang diambil untuk kegiatan proyek, dan JP ini tidak berisi konten mapel. Saya ulang kembali. Jadi konten mapel tidak ada di sini. Tapi konten mapel ada di sini. Jadi Bapak Ibu menyelesaikan JP ada di sini. Tidak boleh di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar kan KIKD kan. Sekarang di kurikulum Merdeka kalau Bapak Ibu mengajar CP, menyelesaikan CP-nya ada di sini. Ini tidak boleh. Ini khusus untuk proyek. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa hakikatnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu? Hakikatnya adalah anak menjalankan model pembelajaran berbasis proyek. Anak tidak berat di konten, di materi, anak beratnya di kompetensi. Saat dia bersenang-senang, karena belajarnya tidak harus dalam ruangan. Nah, ini proyek difasilitasi. Sekarang mari kita lanjut. Coba Bapak Ibu lihat, jam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diambil untuk setiap mapel sekitar 20-30%. Kalau kita lihat ya, JP total ini sekitar 20-30% diambil di sini. Tapi mata pelajaran ini tidak diambil. Coba lihat Pak. Kalau ini wajar tak diambil, muatan lokal tak diambil JP-nya. Kenapa tak diambil JP-nya? Karena muatan lokal itu haknya daerah. Makanya pusat tak mau ganggu, tak diambil. Tapi bagaimana dengan ini? Dasar program keahlian juga tak diambil. Kok yang lain diambil? Kenapa? Kenapa Pak? Aneh kan? Nah, ya. Kenapa? Karena begini. Paradigma baru pembelajaran kejuruan itu sebetulnya hanya mengizinkan Bapak Ibu mengajar menggunakan 2 model pembelajaran. Ya, ingat baik-baik ya, saya ulang kembali. Jadi kalau Bapak Ibu guru kejuruan, paradigma baru pembelajaran kejuruan itu hanya mengizinkan Bapak Ibu mengajar menggunakan 2 model pembelajaran. Yang pertama namanya model pembelajaran berbasis project real, pakai real lengkap, pakai real. Yang kedua teaching factory. Nah, jadi cuma 2 itu aja Bapak Ibu, tak boleh lain kalau Bapak Ibu guru kejuruan. Karena itulah paradigma baru pembelajaran kejuruan. Jadi ada 2 model yang diperkenankan Bapak Ibu pakai dalam pembelajaran kejuruan. Pertama namanya pembelajaran berbasis project real, yang kedua teaching factory atau pembelajaran berbasis industri. Jadi kalau dia apa itu pembelajaran berbasis project real? Pembelajaran berbasis project real ada dalam kehidupan sehari-hari. Real bisa dihitung duitnya. Kalau dijual mau orang.
Jadi berarti Bapak Ibu membuat produk atau jasa, barang atau jasa, produk dalam bentuk barang atau jasa yang bisa diduitkan. Itu hakikat pembelajaran kehidupan. Kalau nggak bisa diduitkan, nggak ada cerita. Itu bukan kehidupan. Itu paradigma baru. Nah, jadi sekarang bagaimana Bapak Ibu menggiring setiap kali anak praktek kita punya produk dan itu bisa menghasilkan nilai ekonomis. Makanya sekolah-sekolah yang maju itu, yang banyak duit itu di Jawa, gitu di Jawa ya Pak ya, adalah sekolah swasta. Sekolah swasta, sekolah negeri nggak bisa. Kenapa sekolah negeri terikat? Ada undang-undang yang melarang. Kalau Bapak Ibu, kalau misalnya sekolah milik pemerintah menggunakan fasilitas untuk cari duit, itu harus setornya ke negara. Siapa yang mau kerja dan dapat duit setor ke negara? Nah, bodoh dari cacing kan? Tapi kalau swasta enggak Bapak Ibu. Itu tidak mungkin kan Bapak Ibu menghabiskan hari-hari sehari-hari di sini misalnya. Bapak Ibu cuma ngajar 3 jam. Kenapa tidak sisanya Bapak Ibu gunakan untuk yang seperti ini? Berpikir tentang produk, berpikir tentang uang. Kenapa tidak Bapak Ibu ajak anak-anak belajar cari uang? Ya, yang kita yang jelas-jelas saja lah. Apa jelas-jelasnya? Setinggi-tinggi orang sekolah sampai S3 ya, akhirnya cari duit juga kan? Mana ada orang hanya untuk kuliah? Saya untuk gengsi aja kuliahnya sampai S3, tidak ada. Supaya dia dapat duit aja kok, nyari duit berapa susahnya. Kenapa tidak mulai dari SMK? Nah, itu ya, Pak Bu ya, paradigmanya seperti itu. Nah, jadi itulah yang menyebabkan, betul kata Bapak tadi, bahwa karena ini model pembelajaran berbasis proyek, sementara di kejuruan itu sudah di atas ini, karena dia project real, sudah di atas itu, teaching factory lebih lagi kena berbasis industri, maka tidak diambilkan jamnya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ya, itu di kelas 10. Kelas 11 saya tidak perlu bahas, masih panjang Bapak Ibu baca saja. Ya kan? Saya lanjut lagi berikutnya ke ini juga tidak kurikulum konsentrasi, masih panjang setahun lagi. Kita potong saja. Jadi Belanda masih jauh ya. Enggak sedikit. Kata naga benar kan begitu. Nah, kita masuk ke CP. Capaian pembelajaran itu adalah learning achievement standar atau learning outcome. Jadi dampak pembelajaran itu disebut dengan CP. Lalu kemudian CP ini tidak diajarkan menurut kelas. Jadi kurikulum Merdeka itu sebetulnya tidak pakai kelas. Nah, dia beda dengan KIKD kan. KIKD mata pelajaran matematik kelas 10 ini dia. Tapi CP kelas 10 tak ada. CP kelas 11 nggak bisa Bapak Ibu seperti itu. Salah. Kenapa? Karena CP disusun tidak berbasis kelas. Tapi CP disusun berbasis fase pembelajaran. Jadi CP disusun berbasis fase pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran CP itu adalah pendekatan yang berpusat kepada peserta didik dan pendekatan berbasis hasil. Jadi 2 cuma pendekatannya. Kalau Bapak Ibu mengajar dengan kurikulum Merdeka hanya 2 ukurannya. Pertama, apakah prosesnya sudah membuat peserta didik itu jadi pusat pembelajaran? Berarti ceramah atau banyak. Yang kedua, apa hasil belajarnya? 2 saja. Kalau sudah anak asik belajar sendiri, kan, dia hanya butuh guru kalau akan dia panggil, kemudian ada hasil belajarnya, itu Bapak Ibu sudah kurikulum Merdeka. Jadi hanya 2, yang pertama berpusat kepada peserta didik, yang kedua berbasis hasil. Lalu kemudian saya katakan tadi kepada Bapak Ibu bahwa CP itu tidak ada disusun per kelas. Karena CP tidak dikenal dengan tingkatan kelas, tetapi dalam tingkatan fase atau dalam bentuk fase. Mari kita lihat fase-fase. Ada fase A. Karena kita sudah terbiasa kelas, kan kelas 1 sampai 12, kelas ikut itu. Fase A itu kelas 1 2, fase B itu kelas 3 4, fase C itu kelas 5 6, fase D itu kelas 7 8 9. Fase E itu kelas 10, fase F itu kelas 11, 12. Berarti kita SMK ada 2 fase, yaitu fase E dan fase F. Nah, ya Pak Bu ya, fase E kelas 10, fase F kelas 11 dan 12. Berarti kalau Bapak Ibu menyusun perangkat ajar, Bapak Ibu cuma menyusun 2 kali perangkat ajar.
Pertama fase E, kedua fase M. Jadi kita tak nyebut ini perangkat ajar kelas 11 baik terlibat. Ini perangkat ajar fase E, ini perangkat ajar fase M. Pak Arif, Oke. coba tuh siapa Kita lanjut. ini siapa nih? Punya Pak Dani. Yang putih. Saya ini dulu ya, saya jelaskan aja dulu. Nanti baru kita berlatih, kita baru seperti itu. Kenapa Pak Ibu? Satu Ya. situ aja pakai situ. Sudah jam berapa? Sudah jam berapa? Enggak. Ah, belum 10:04 tes. Sini nih. Ya, tidak usah khawatir, jangan khawatirkan saya. Bu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah. Lalu kemudian CP itu, capaian pembelajaran itu dianalisis, kemudian menjadi tujuan pembelajaran. Jadi CP itu dianalisis, diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu kan banyak tuh, banyak tujuan pembelajaran kita. Disusun membentuk alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi berarti CP dianalisis akan menghasilkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disusun akan membentuk alur tujuan pembelajaran. Jadi ada CP, ada TP, ada ATP. Nah, CP, TP, ATP. Baik, saya akan lihatkan dulu cara untuk menganalisis CP, karena itu yang paling penting. Nanti Bapak Ibu akan praktekkan, termasuk juga profil pelajar Pancasila. Nanti profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sampai jadi modulnya, itu yang saya inginkan. Nah, perlu banyak-banyak kita sebetulnya, tapi kalau bisa latihan kita memang langsung ke sasarannya. Saya izinkan saya buka dulu Pak Bu ya CP-nya. Bunda. Yang sisa sama siapa? Terus siapa? Bunda udah kopi. Kan ada grup aja. Hah? Yang dari grup aja. Oh, ini grup aja. Saya mau buka dokumennya. Nah, Masa pada lampu? Nggak semua gitu ya. Ayo Pak Anies. Biar tahu kita baik, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana cara membaca CP ya. Nah, kita coba. Saya cari Baik, mari kita lihat Bapak Ibu. Ini saya buka dokumen CP-nya, capaian pembelajaran. Karena saya kebetulan orang elektronika, saya lebih nyaman membuka ini. Hanya Bapak Ibu perhatikan caranya saja ya. Ketika saya buka CP, itu yang pertama saya temukan adalah rasional. Ini rasional. Apa itu rasional? Rasional itu adalah alasan kenapa, berisi kenapa mata pelajaran itu ada dan untuk apa. Berarti ini kalau kita lihat dasar-dasar teknik elektronika ini untuk membekali peserta didik dengan kompetensi ini. Itu isi rasional. Jadi CP itu berisi yang pertama rasional. Kenapa mata pelajaran itu ada? Lalu kemudian apa kemungkinan konsentrasi keahlian karena dia ini kejuruan di kelas 11 nanti. Jadi kalau saya punya dasar program keahlian dasar teknik elektronika yang mungkin di kelas 11 dan 12 nanti konsentrasinya adalah ini. Wah, ya kan? Ini dia konsentrasi. Lalu kemudian apa model-model pembelajaran yang bisa saya gunakan untuk mengajar dasar elektronika ini dicantumkan di nasional. Termasuk juga nanti Bapak Ibu mapel yang lain silakan dibaca. Ya, sesuai dengan mapelnya masing-masing. Nah, saya lanjut. Kemudian yang kedua, setiap mata pelajaran itu ada tujuannya. Di setiap mata pelajaran itu ada tujuannya. Saya baca tujuan ini ada 7. Ya kan? Tujuan ini ada 7. Tujuan ini akan dijabarkan menjadi apa yang disebut dengan elemen. Nah,
Lihat. Jadi berdasarkan tujuan mata pelajaran lahirlah elemen. Mata pelajaran saya ini, tujuannya ini tadi. Lalu dari tujuan itu lahirlah elemen. Nah, lalu kemudian setiap elemen itu sebetulnya bisa lebih banyak dari tujuan, bisa lebih sedikit dari tujuan, atau bisa sama jumlahnya dengan tujuan. Tapi dia pasti diturunkan dari tujuan. Jumlahnya bisa sama, bisa lebih sedikit, atau bisa lebih banyak. Misalnya ini, saya punya tujuan mata pelajaran saya 7. Tapi kalau saya hitung elemennya lebih dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Misalnya seperti itu. Ya Pak Bu ya. Nah, lalu kemudian mari kita lihat lagi berikutnya. Apa sebetulnya isi elemen itu? Isi elemen itu mendeskripsikan apa saja sebetulnya konten yang dibutuhkan ketika anak belajar ini. Jadi materi itu ada di deskripsi. Ya, kalau Bapak Ibu membaca CP, materi itu ruang lingkupnya ada di deskripsi. Tapi kalau Bapak Ibu tak pegang deskripsi, tak perlu khawatir. Mari kita lanjut ya, kita lanjut lagi. Bahwa elemen tadi juga akan dibuatkan CP. Jadi capaian pembelajaran itu ada 2. Pertama, capaian pembelajaran mata pelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran elemen. Ya, saya ini agak pelan-pelan sedikit. Ya kan? Dan lalu kemudian saya bicaranya ringkas gitu kan. Kalau mendalam Bapak Ibu bingung nanti kan. Jadi saya ulang kembali ya. Jadi CP itu ada 2. Pertama CP mata pelajaran, yang kedua CP elemen. Nah, mari kita lihat di sini. Ini ya CP. Jadi yang ini, kalimat yang ini adalah CP mata pelajaran. Pada akhir fase E kelas 10 SMK peserta didik mampu menerapkan ini dan seterusnya. CP mata pelajaran. Bisakah saya mengembangkan dari sini persiapan mengajar saya? Kalau Bapak Ibu sanggup silahkan. Tapi kalau saya tidak sanggup, karena ini masih sangat umum sekali. Ya kan? Nah, lalu kemudian mari kita lihat ada elemen. Setiap elemen juga punya CP. Jadi ada CP fase mata pelajaran, ada CP fase di setiap elemen. CP elemen inilah yang akan kita gunakan untuk merancang pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bikin tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bikin ATP, Bapak Ibu bikin modul ajar, acuannya adalah CP elemen. Jelas? CP elemen. Jadi jangan lihat CP yang di atas, nih CP ini kita lihat. CP elemen ini diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran itu disusun menjadi ATP. ATP itu nanti kemudian dibuat modul ajar. Biasanya, tapi ini tidak tertutup kemungkinan. Satu elemen itu akan memudahkan Bapak Ibu dibuat satu modul. Tapi bisa saja karena materinya luas, Bapak Ibu buat satu elemen lebih dari satu modul. Nah, itu ya. Jadi bisa satu elemen satu modul, bisa satu elemen lebih dari satu modul. Oke, nah, sampai situ jelas ya Pak ya. Nah, jadi CP di setiap fase CP mata pelajaran memiliki tujuan. Tujuan itu diturunkan menjadi elemen. Elemen itu juga melahirkan CP elemen. Jadi CP itu ada 2, CP mata pelajaran, CP elemen. CP elemen digunakan untuk menyusun perangkat ajar guru, ATP dan modul. Clear ya? Nah, kalau clear saya lanjut berlatih kita lagi. Nah, kita berlatih ya. Saya menjelaskan. Nah, itu nggak ada detail terus saya nyampaikan ya. Sekarang mari kita analisis. Tidak banyak perangkat administrasi di kurikulum Merdeka untuk Bapak Ibu seperti hal yang K13. Kalau K13 RPP-nya aja berapa tebalnya? Ya kan, kemudian membuat analisis lagi, analisis tujuan pembelajaran, analisis model pembelajaran macam-macam kan. Nanti berapa tebalnya? Rincian minggu efektif, kemudian bikin lagi RPP, bikin lagi silabus, ya kan banyak. Sekarang tidak, Bapak Ibu cuma diminta 2 saja punya.
Pertama ATP, yang kedua modul aja. Nah, ini saya menggiring cara berpikirnya. Jadi bukan ini, jangan pernah sekali Bapak Ibu adopsi. Memang melihat ya, ini jangan Bapak Ibu adopsi. Ini cara saya saja untuk memudahkan Bapak Ibu memahami. Jadi cara saya untuk membuat pemahaman Bapak Ibu lebih baik. Nah, kita jelaskan Ustaz. Mari kita lihat. Saya tadi kan mengajar mata pelajaran dasar-dasar teknik elektronika, ya kan? Ini adalah fase E, kelasnya kelas 10, program keahliannya teknik elektronika, mata pelajarannya dasar-dasar teknik elektronika. Dan dia punya fase, punya capaian pembelajaran di fasenya. Ini dia. Di capaian pembelajaran mata pelajaran saya nih, yang di atas luar tabel tadi kan, saya salin kemarin. Nah, kemudian selanjutnya elemen. Nah, itu kan. Elemen ada 11. Nih, saya balik kemari boleh. Nih, ya kan? Ini elemennya. Ada 11 ternyata ada elemen. Dan kemudian ada juga CP elemen, ya kan? Ada elemen, ada CP elemen. Nah, lalu kemudian saya kembali ya ke sini, Bapak Ibu. Mana dia tadi? Nah, ya. Jadi ada 11 elemen, ada 11 elemen. Kalau saya mengajarkan 11 elemen ini, saya harus menelaah dulu ke 11 elemen ini mana yang berdiri sendiri, mana yang merupakan kompetensi lanjutan, dan mana yang merupakan kompetensi prasyarat. Kalau selama ini kan kita masuk 2 jam, 3 jam ini mata pelajaran dasar kejuruan pakai mapel juga kan Bu ya? Nah, pakai mapel juga kan serentak tuh. Nah, serentak maju gitu, kan semua masuk setiap minggu itu. Yang di K13 kita tak boleh. Jadi di kurikulum merdeka itu tidak boleh. Di kurikulum merdeka itu Bapak Ibu akan mengajar sesuai dengan alurnya. Makanya yang penting alurnya. Ya, saya ulangi kembali, yang penting alurnya, sesuai dengan alurnya. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan alur itu? Maksudnya gini. Mari kita lihat nih. Nomor 1 elemen saya, proses bisnis secara menyeluruh, bidang manufaktur dan rekayasa. Proses bisnis. Nomor 2 elemen saya itu perkembangan teknologi. Nomor 2 perkembangan teknologi. Pertanyaan saya, kalau saya belajar proses bisnis, kalau saya belajar perkembangan teknologi, apakah keduanya saling berkaitan? Apakah keduanya saling membutuhkan? Kalau saya belajar perkembangan teknologi, apakah saya harus belajar proses bisnis dulu? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau saya belajar perkembangan teknologi, apakah saya harus belajar proses bisnis dulu? Tidak. Proses bisnis, teknologi, tidak ada hubungannya kan? Tidak ada hubungannya kan? Berarti elemen 1 dan elemen 2 ini berdiri sendiri. Nah, kemudian saya masuk lagi. Apakah profesi dan kewirausahaan berhubungan dengan proses bisnis? Iya. Bisnis kewirausahaan kan? Nah, iya. Jadi berarti saya tidak bisa mengajarkan profesi dan kewirausahaan sebelum anak-anak belajar proses bisnis. Nah, ya kan Pak? Nah, ini yang disebut ini sebagai kompetensi prasyarat. Proses bisnis prasyarat untuk profesi. Profesi lanjutan bagi proses bisnis. Dia ada kompetensi prasyarat, ada kompetensi lanjutan. Paham seperti itu? Wah, itu dia. Lalu kemudian kalau begitu, kalau saya mengajar, nah, selanjutnya ke bawah ini tergantung terkait begini Pak. Profesi kewirausahaan baru saya bisa belajar teknik dasar proses, baru saya belajar keselamatan. Ini berurutan ke bawah. Artinya apa? Kalau saya umpamakan alur, ya kan saya bikin kotak misalnya, maka kotak nomor 1 proses bisnis terletak di sini, kemudian kotak nomor 2 perkembangan teknologi terletak di sini. Ya, maka yang nomor 3-nya karena profesi harus dipelajari setelah belajar teknik proses bisnis, dia berbisnis di sini. Nah, yang berikutnya lagi kena tergantung di sini. Jadi yang saling ketergantungan itu kita susun begini, yang tidak ketergantungan kita susun begini. Paham maksudnya kan? Nah, artinya apa? Kalau dia tersusun begini, ini beberapa orang guru bisa masuk. Kalau misalnya lihat susunnya begini, maka setelah guru ini masuk duluan, selesai dia baru guru ini bisa masuk. Selesai ini baru guru ini bisa masuk. Jadi kemungkinan jadwal kita tidak seperti reguler selama ini. Kalau Bapak Ibu pakai alur. Nah, itu agak berat bagi guru kejuruan juga saja. Jamnya banyak kan Pak? Jamnya 12 CP. Nah, jam 12 CP itu bayangkan ya
Bapak Ibu mungkin nganggur 3 minggu, kawan dulu 12 kali 3 minggu ini ngajar, kemudian minggu keempat Bapak Ibu masuk, yang kawan istirahat. Jadi merubah kebiasaan yang biasanya wajib masuk 4 DP seminggu, 3 DP seminggu, sekarang tidak. Bapak Ibu harus bertanggung jawab menyelesaikan elemen sesuai dengan alurnya. Ya, itu perubahan nanti. Jadi perubahannya di jadwal. Guru kejuruan tidak mungkin masuk serentak karena tidak ada materi yang ada elemen. Tapi guru akan mengajar dan bertanggung jawab di setiap elemen. Nanti nilai akhirnya tetap diolah menjadi satu nilai saja. Paham sampai sini? Nah, saya lanjut sedikit lagi. Ini harus saya selesaikan dulu, baru kita break ya. Oke, saya salin contohnya seperti ini. Elemen yang saya ambil elemen nomor 9. Ini nomor 9 nya Pak Bu ya. Saya ambil contoh nomor 9. Mari kita analisis yang nomor 9 ya. Nomor 9. Nih elemen. Komponen elektronika aktif dan pasif. Dia punya CP kan? Saya copy CP-nya kemarin. Ini CP-nya. Dalam CP itu terkandung kompetensi yang harus dikuasai anak. Dalam CP. Nah, jadi CP ini sifatnya tergantung kompetensi yang dikuasai atau terkandung kompetensi yang harus dikuasai anak. Ya, bagaimana kita tahu bahwa itu kompetensi? Tahunya kita itu dari sini, kata kerjanya saja. Nih, ya kan? Peserta pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami, berarti itu satu kompetensi. Selanjutnya membaca, berarti ada 2 kompetensi. Selanjutnya mengenal, ada 3 kompetensi. Ya, Bapak Ibu ya, ada 3 kompetensi. Saya tandai ini tadi belum berarti. Ada 3 kompetensi. Oh, itu. Oh, di blok dulu. Oke. Ya, ini cara menelaah CP. Ini Pak Bira kita masuk menelaah CP. Jadi dalam CP itu tergantung kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Bagaimana kita mengenalnya? Lihat kata kerjanya. Jadi berarti ini memahami 1 kompetensi, ini membaca 2 kompetensi, ini mengenal 3 kompetensi. Di sini perumusan CP tidak pakai taksonomi Bloom. Ya, saya ulang melihat. Tahu taksonomi Bloom? Apa tuh? C1 ya, kata-kata personal ya. Nah, C1, C2 sampai C6. Ya. Tahu. Ya, berarti mari kita lihat. Ini dirumuskan tidak berdasarkan taksonomi Bloom, tetapi berdasarkan teori konstruktivisme. Nah, apa kata teori konstruktivisme itu? Beda dengan taksonomi Bloom. Kata taksonomi Bloom, tingkatan berpikir tertinggi itu adalah kreatif, C6. Ya kan? Itu tertinggi kan? Tapi kata teori konstruktivisme, ya kan? Yang tertinggi itu adalah memahami. Nah, itu dia kata. Kalau paham itu sudah lebih dari segala-galanya. Sudah tahu di seluk-beluknya semua. Paham? Paham. Maka Pak Ibu mengajar kan sering nanya seperti itu kan? Nah, itu kena teori konstruktivisme. Ya kan? Nah, kalau kata belum tidak membuat anak itu baru. Kalau tidak membuat, tidak merancang dia itu tidak tertinggi itu. Tapi kata teori konstruktivisme yang tertinggi itu adalah memahami. Nah, jelas bedanya kan? Nah, ini dipakai dari teori konstruktivisme. Jadi berarti kalau saya merumuskan kompetensi yang harus dikuasainya, ya berarti ini aja diambil memahami komponen elektronika aktif dan pasif itu 1 kompetensi. Kemudian membaca nilai komponen sesuai kodenya itu 2. Kemudian mengenal hukum elektronika dasar itu yang 3. Jadi berarti kandungan kompetensinya di sini ada 3. Ya kan? Nah, lalu kemudian apakah untuk belajar CP ini perlu dikuasai kompetensi sebelumnya? Ternyata perlu. Kalau belajar komponen ini harus belajar ini dulu. Belajar yang nomor 7, belajar yang nomor 8, baru bisa belajar nomor 9. Nah, lalu selanjutnya apa profil belajar Pancasilanya? Nah, silahkan nanti saya tunjukkan profil belajar Pancasila. Kita selesaikan satu-satu. Biar sebagai sisinya berbeda, Bapak Ibu ya. Dari setelah kita tahu kompetensi yang harus dikuasai di akhir fase, dari sinilah kita merumuskan TP. Ya, dari sini kita merumuskan TP. Mari lihat ini kompetensi yang dikuasai di akhir fase. Ini sebetulnya kompetensi ini mengandung 2 unsur. Pertama unsur kompetensi, yang kedua unsur konten atau materi.
Ya kan? Jadi berarti dalam CP itu, dalam CP ini ada kompetensi yang harus dikuasai di akhir fase, dan dalam kompetensi ini ada dua hal. Yang pertama kompetensi, yang kedua konten atau materi. Dia bagian memahami kompetensi. Ya, kemudian komponen elektronika aktif dan pasif, konten. Jelas? Ini udah mulai berat nih, makanya saya beratkan dulu baru kita beri. Udah mulai panas, mesti urut tes terhadap itu Pak. Ya, dan ya saya kira hanya Pak Alman yang bisa begini kan. PD itu perlu Pak. Tidak semua orang kalau membaca apa namanya PowerPoint semua orang pandai. Anak SD-nya pandai. Ya, tapi memberi pemahaman ini beda, ya kan? Rasa beda kan? Jadi ikuti saya press tuh ngomong ke kalimatnya sehingga ringkasnya. Nah, lalu setiap kompetensi ini dibuatkan menjadi tujuan pembelajaran. Ketika Bapak Ibu membuatnya menjadi tujuan pembelajaran, ya kan? Bapak Ibu harus menggunakan kata kerja sesuai dengan tingkatan berpikir taksonomi Bloom. Jadi di sini baru pakai taksonomi Bloom. Di sini ya di sini belum pakai taksonomi Bloom. Tapi masuk ke TP baru pakai taksonomi Bloom. Coba lihat nih. Memahami komponen elektronika pasif dan aktif. Di taksonomi Bloom memahami itu bukan kata kerja pasif. Ya, memahami itu cuma menyatakan bahwa dia C berapa? Memahami C berapa? C2. Ya, memahami itu C2, memahami itu C2. Tapi itu bukan kata kerja operasional. Kapan dia operasional? Kalau saya menjadikannya menjelaskan. Ya, itu kata operasional. Lalu kemudian sekarang bagaimana? Nah, saya tidak ingin sekedar menjelaskan. Makanya saya memasukkan kembali membedakan. Membedakan ini bisa naik dia ke C4. Bisa naik ke C4. Ya kan? Kalau dia naik ke C4 nggak ada masalah. Karena itu berarti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau masih C1, C2, C3 itu berarti belum keterampilan berpikir tingkat tinggi. Lower order thinking skill, higher order thinking skill. Itu yang kuat. Nah, itu satu lagi yang pulau. Jadi berarti ini contoh dari peserta didik mampu membedakan komponen elektronika aktif dan pasif. Bisa cukup sampai di sana saja. Jadi kalau Pak Ibu ingin pusing-pusing, sampai sini aja udah stop. Nah, jadi tujuan pembelajaran minimal mengandung konten, mengandung kompetensi. Jadi beda dengan K13. Tujuan pembelajaran harus A, B, C, D. Ya. Ya. Jadi A audien, B behavior, C condition, D technique. Kan tidak. Sederhana saja, cukup dua saja. Ada kompetensi, ada konten. Ya, ada kompetensi, ada konten. Lalu kemudian tujuan pembelajaran yang ini adalah tujuan pembelajaran yang masih terlalu luas ruang lingkup materinya. Bayangkan komponen elektronika pasif, bayangkan komponen elektronika aktif. Oh, itu banyak lagi Pak. Udah sedikit. Kita buka TV itu berapa macam. Nah, itu komponen aktif elektronika pasif semua isinya. Ya kan? Bayangkan banyak itu. Makanya ini tujuan pembelajaran ini kalau kita bawakan ke dalam bahasa Inggris, ini namanya core karena materinya masih luas. Ini belum operasional untuk dibawa ke dalam kelas. Maka kalau dibawa ke dalam kelas, Bapak Ibu harus menjabarkan tujuan pembelajaran ini menjadi beberapa tujuan pembelajaran yang kita sebut dengan tujuan pembelajaran harian. Jadi kalau orang lama seperti saya ini memahaminya kembalinya ke konsep lama. Kami dulu waktu zaman saya gitu kan kuliah di IPIT, itu namanya ada TIU tujuan instruksional umum, ada TIK tujuan instruksional khusus, seperti kembali ke sana. Nah, lalu kemudian setelah itu selanjutnya, nah Bapak Ibu setiap kompetensi Bapak Ibu jadikan satu TP. Setiap kompetensi jadikan satu TP. Karena tadi satu elemen 3 kompetensi berarti dihasilkan 3 TP. Ya kan? Nah, inilah yang Bapak Ibu susun
menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Cara menyusunnya dua macam. Pertama bisa seperti ini. Nah, pakai gambar. Saya tidak suka itu, tidak pandai rumit. Yang kedua boleh dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu tabel seperti ini adalah alur tujuan pembelajaran untuk satu elemen. Nah, nampak sekali kan? Jadi CP ada dua, CP mata pelajaran, kemudian CP elemen. CP elemen yang akan kita analisis dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran. Berapa banyak tujuan pembelajaran? Sebanyak kompetensi yang dimuat elemen. Nah, itu kan sebanyak kompetensi yang dimuat elemen. Lalu kemudian setelah itu kita susun CP-nya, jadilah dia seperti ini. Ini namanya alur tujuan pembelajaran. Kita break 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Masih muter-muter.